nama saya Puja Pujiani dengan NIM 12240101117. Saya dari jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 1 kelas BKI 1C. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Mata kuliah Ilmu Komunikasi dan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Cecep Suryana MSI. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit ilmu komunikasi. Seorang psikolog Amerika yang melopori studi komunikasi yang bernama Hoffland, dia menyatakan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian perangsang-perangsang untuk mengubah tingkah laku. Nah, dari pernyataan tersebut dapat kita simpulkan bahwa ternyata komunikasi itu dapat merubah atau mempengaruhi tingkah laku seseorang, atau sering disebut sebagai komunikasi persuasif. Apa sih komunikasi persuasif? Komunikasi persuasif adalah proses mempengaruhi seseorang untuk sependapat dengan pembicara dengan tujuan membujuk dan sifatnya tidak memaksa. Nah, dalam komunikasi persuasif ini, kita sering menjumpai dalam kehidupan sehari-hari atau bahkan komunikasi persuasif ini sangat melekat pada diri manusia. Contohnya seperti dalam dunia pemasaran. Dalam dunia pemasaran, komunikasi persuasif sering digunakan seorang penjual untuk meyakinkan pembeli, untuk membujuk supaya mereka membeli produknya dan meyakinkan bahwa produknya itu sangat bagus dari produk-produk yang lainnya. Nah, itulah sekilas tentang komunikasi persuasif yang sering kita jumpai atau sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk yang selanjutnya adalah fungsi komunikasi. Nah, apakah komunikasi itu penting? Tentu saja, komunikasi sangat penting untuk diri kita karena untuk mengembangkan potensi diri, untuk keberlangsungan hidup, dan untuk memupuk kekeluargaan. Itulah mengapa komunikasi sangat penting. Dan dalam fungsi komunikasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, fungsi komunikasi sosial. Yang kedua, fungsi komunikasi ekspresif. Yang ketiga, fungsi komunikasi ritual. Dan yang terakhir adalah fungsi komunikasi instrumental. Dan di sini akan dijelaskan tentang fungsi komunikasi sosial. Fungsi komunikasi sosial sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, di mana fungsi komunikasi sosial ini sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, ketika kita beradaptasi dengan lingkungan baru, terus di sana sedang mengadakan gotong royong atau kerja bakti. Nah, di sana kita pasti akan berkomunikasi dengan warga yang baru kita kenal. Terus, di sana kita pasti akan mengobrol atau berkomunikasi dengan warga tersebut. Biasanya kita akan mengobrol tentang pribadi kita, kehidupan kita, atau yang sudah mempunyai anak pasti akan mengobrol atau membicarakan tentang rumah tangganya. Nah, itulah yang dimaksud dengan interaksi sosial atau disebut dengan fungsi komunikasi sosial. Atau juga ketika kita lagi jalan, terus ada ketemu orang yang kita kenal dan kita menyapanya dan dia pun feedback atau menyapa kita kembali. Nah, itu pun juga termasuk sebagai fungsi sosial komunikasi. Itulah sekilas tentang pentingnya komunikasi dan fungsi sosial komunikasi. Baik, dan untuk yang selanjutnya adalah komunikasi verbal dan nonverbal, atau biasa disebut sebagai komunikasi simbolik. Komunikasi simbolik adalah komunikasi yang menggunakan lambang atau kode-kode yang telah kita tentukan sendiri apa maknanya. Seperti lambang yang awalnya tidak mempunyai makna dan diberi makna oleh kita sendiri, maka akan mempunyai arti tersendiri. Contohnya seperti kata putih. Kata putih bisa kita maknai dengan kesucian
Dan seperti kata hitam, bisa kita maknai dengan kegelapan. Nah, itulah komunikasi verbal menggunakan kata-kata. Terus yang kedua menggunakan lambang. Seperti kita lagi berkendara dan kita melihat lampu merah. Nah, dari lambang lampu merah itu kita memaknai kita harus berhenti. Nah, itu pun yang dimaksud dengan komunikasi simbolik, yaitu komunikasi yang menggunakan lambang atau kata-kata dan termasuk dalam prinsip komunikasi. Selanjutnya adalah gangguan terhadap keberlangsungannya komunikasi. Dalam komunikasi, banyak sekali gangguan-gangguan yang akan menjadi penghambat terjadinya komunikasi yang efektif. Contohnya, seperti gangguan psikologis. Apa sih gangguan psikologis dalam komunikasi? Yaitu proses di mana komunikasi tersebut memiliki permasalahan terhadap dirinya sendiri atau individu itu sendiri yang mengakibatkan komunikasi tidak berjalan efektif. Contohnya, seperti kita mengobrol dengan orang yang mempunyai masalah atau problem, pasti akan terjadinya terhambat komunikasi karena dirinya sedang tidak dalam baik-baik saja atau memiliki masalah. Maka dari problem itulah yang akan menjadi penghambat dari komunikasi. Nah, gangguan psikologis juga terjadi dalam diri sendiri karena dia memiliki sifat mudah marah atau baperan. Nah, gangguan psikologis itulah yang akan menjadi penghambat atau tidak efektifnya keberlangsungan komunikasi. Nah, untuk selanjutnya adalah komunikasi sebagai interaksi. Shannon Wipper mengatakan komunikasi interaksi adalah bentuk manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain. Dan komunikasi sebagai interaksi juga terjadi dalam dua arah, yaitu dari komunikasi kepada komunikan atau komunikan kepada komunikasi. Contohnya dalam perkuliahan, seorang dosen mengajarkan ilmu kepada mahasiswa dan mahasiswa menanggapi apa yang diajarkan oleh dosen atau bertanya, dan dosen pun feedback atau menjawab pertanyaan dari mahasiswa itu, dan itu pun termasuk ke dalam interaksi komunikasi. Nah, itulah yang dimaksud dengan interaksi komunikasi. Jadi, berpengaruh terhadap manusia jadi mereka saling berpengaruh antara komunikan sama komunikasi. Nah, itu pun yang dimaksud dengan komunikasi sebagai interaksi. Itulah sedikit yang bisa saya sampaikan tentang ilmu komunikasi dan beberapa tentang komunikasi. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.